Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Latsar CPNS Kemenkes tahun 2025. Nama saya Aminah Thayyibah, saya dari Rumah Sakit Paru Rotin Sulu dan sore ini berkesempatan untuk mewawancarai atau ngobrol dengan Kang Obi di sini yang sudah bergabung bersama kita ya. Mungkin Kang Obi mangga supaya teman-teman bisa lebih mengenal sebelum sebelum kita ngobrol lebih jauh ya, Kang Obi bisa perkenalkan dulu nih Kang Obi itu siapa sih di Rotin Sulu? Mangga Kang Obi. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore, warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Taubi Hisban Hasbullah. Saya di tim kerja hukum dan humas. Saya sebagai manajer. Saya udah hampir lebih dari 10 tahun ya. Saya dari Wow. 2012. 2012. Ya. Oke, makasih informasinya Kang Obi. Mudah-mudahan teman-teman udah mengenal nih ya latar belakangnya Kang Obi di Rumah Sakit Rotin Sulu. Saya panggil Kang Obi aja nggak apa-apa ya? Boleh, boleh dong. Ya, jadi Kang Obi, ini kan kita lagi ngobrol terkait nilai dasar ASN berakhlak ya, Kang Obi. Ya. Nah, kita mau mengaitkan dengan rumah sakit sebagai institusi, bagaimana sih kita beradaptasi terhadap dinamika persaingan global gitu. Nah, kalau dari sudut pandang Kang Obi nih, atau dari pengalamannya Kang Obi, apa aja sih kelebihan dan keunikan utamanya Rotin Sulu itu kalau dibandingkan dengan rumah sakit lain, terutama yang di sekitaran Rotin Sulu ya, di Bandung atau di area Jawa Barat gitu, Kang Obi? Mangga. Baik, terima kasih Dokter Aminah. Yang pertama adalah mengingat Rotin Sulu adalah rumah sakit khusus paru ya, tentunya pasti ada keunikan kekhususan yaitu layanan kekhususan paru. Jadi memang ini khas banget di Bandung, khususnya di kota Bandung ya. Jadi artinya kita melayani segala one stop service layanan tentang kekhususan paru. Jadi artinya rumah sakit yang memerlukan terapi, kemudian apapun tentang paru, Rotin Sulu solusinya seperti itu. Iya, Oke. iya betul. Nah, selama pengalaman Kang Obi nih, terutama dalam menarik pelanggan baru, baik itu pelanggan dalam bentuk individu pasien ataupun mitra perusahaan gitu ya. Tantangan terbesarnya apa sih, Kang Obi? Tantangan terbesarnya itu adalah ketika kita menawarkan, ketika pasien atau calon klien kita butuh, Mm-mm. itu gampang banget dong. Misalkan kita nawarin ke suatu perusahaan yang memang proko ya, dampaknya proko tuh. Kemudian ada kebutuhan untuk sehat, itu gampang banget dong. Tapi ketika konsepnya orang sehat diajak ke rumah sakit itu susah banget. Ayo MCU dong, nah buat apa saya sehat gitu ya. Jadi ketika need-nya itu ada dan memang suatu kebutuhan, gampang banget. Tapi ketika waduh susah gitu. Nah itu Berarti merupakan tantangan bagi kita karena memang derajat kesehatan itu ternyata bukan ketika sakit butuh rumah sakit, tapi bagaimana cara untuk pencegahan melalui MCU itu yang susah menurut saya. Tapi berarti kita jalanin gitu. iya ya. Berarti kan kalau marketnya udah ada dan orang-orang selama ini taunya rumah sakit itu ya rumahnya orang sakit gitu ya Ya, Kang Obi ya. ya, Sehingga itu sudah ya. lancar tapi begitu kita mengenalkan eh, fungsi rumah sakit untuk menjaga kesehatan itu masih challenging banget ya berarti Kang Obi. Challenge. Betul. Oke. Betul. Nah, sekarang nih menurut Kang Obi dengan kondisinya Rumah Sakit Rotin Sulu yang ada saat ini, misalnya dari sisi layanan atau teknologi atau fasilitas, menurut Kang Obi area mana sih yang bisa jadi highlight ini nih paling utama nih untuk ditingkatkan kualitasnya saat ini di Rotin Sulu untuk bisa bersaing di pasar gitu ya dengan kompetitor. Oke, menurut pendapat saya yang pertama adalah SDM dan fasilitas loh. Kenapa? Jadi ada beberapa klien kami yang memang membutuhkan SDM yang belum ada. Contohnya dokter kejiwaan ya, sama dokter Oh, objin atau THT dok ya. Jadi ketika ada calon mitra kami yang memang membutuhkan pemeriksaan tersebut, jadi kami harus
bukan jadi menawarkan kembali dok. Jadi kita belum tersedia, tapi kami punya apa namanya mitra dengan rumah sakit lain sehingga diperiksanya di rumah sakit lain, tapi kami antar gitu dok. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika ada dokter bedah umum di kami atau dokter neuro, tentunya dokter bedah umum kan perlu alat-alat yang support ya untuk tindakan operasi, baik itu minor atau mayor, ya tentunya harus terpenuhi gitu. Jadi menurut saya sih SDM yang pertama, yang kedua adalah fasilitas dok, itu penting banget. Karena kalau untuk jualan itu kami fondasinya adalah kalau udah siap keseluruhan dari SDM, fasilitas dan pembiayaan, itu baru bisa kita bawa pemasaran. Seperti itu sih dok. Siap dulu harus dari internal. Ini dari kami gitu. Oke, makasih Kang Obi. Nah, ini buat saya pertanyaan yang paling menarik nih. Kalau nih ya, Kang Obi dikasih kesempatan buat bikin satu perubahan, cuman boleh satu nih, tapi kesempatannya ya, untuk meningkatkan pengalaman pasien, meningkatkan apa namanya, citra citra positif kita di mata pasien begitu ya, pengalaman pasien selama di Rotin Sulu. Kira-kira Kang Obi mau bikin apa nih perubahannya? Satu aja dok ya. Iya, seenggaknya pilih pilih yang paling kira-kira paling nendang gitu, Kang Obi kalau dikasih kesempatan, ayo bisa berinovasi nih ada satu kesempatan, Kang Obi mau bikin perubahan apa? Oke. Menurut saya sih ya, eh, ke customer experience ya dok ya. Customer experience. Karena Gimana tuh ceritain? customer experience adalah kalau untuk kondisi rumah sakit Provinsi Sulu ya dok ya, perbaiki dari itu layanan rumah sakit, itu petugasnya udah cukup itu. Karena memang ketika kami memperbaiki petugas rumah sakitnya ya, meningkatkan ya dok ya, bukan berarti sekarang tidak bagus ya, Iya. karena pengalaman itu menjadi referensi yang kuat untuk calon atau pasien yang sudah ada di sini. Jadi Iya, perbaikan iya. kami adalah tingkat kepuasan itu lebih kuat, yaitu dengan cara memperbaiki dari kinerja layanan rumah sakit melalui petugas-petugas itu sih. Jadi sih itu menurut saya. Berarti untuk meningkatkan apa tadi Kang Obi? Customer experience. Experience ya. Saran Kang Obi, hal pertama yang harus dilakukan apa nih kira-kira? Komitmen dong. Komitmen. Oh, komitmen. Komitmen. Waduh berat Ya, ya Kang. Berat tapi ya, wajib. Ya, ya. Gimana ya. tuh? Karena Ceritain. jadi gini dok ya, ketika posisikan bahwa jika saya atau dokter atau siapapun adalah menjadi pasien, ya bila saya menjadi pasien, ketika saya ke eksekutif, brandnya adalah wah, elegan, eksklusif dan semacamnya. Ketika kita masuk, bagaimana cara pendaftaran kita, ya petugasnya memang harus langsung menyambut, sudah rapi, cantik, good looking, harum, selamat pagi, enak penyambutannya, dipersilakan duduk, sambutan si pendaftarannya antusias. Ketika masuk dalam TPRS untuk apa anamnesa apa namanya perawat enak juga tuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Jadi intonasi dan komunikasinya bagus. Dokternya juga friendly, humble banget gitu ya. Saya pernah ke klinik aja dok, itu standar klinik ya. Jadi ketika datang dokternya langsung nyambut, halo, selamat pagi, saya Taugi, dengan dokter Taugi, ada yang bisa dibantu, Pak, silakan duduk dulu. Jadi enak banget ya, welcome. Karena layanan seperti itu, rasanya nih, tahu-tahu sekian rupiah kan, kok lumayan nih, tapi terpuaskan. Jadi customer experience-nya, itu dokter siapa ya? Kok enak banget ya? Ini dari awal sampai akhir luar biasa nih pelayanannya gitu. Karena memang Pasiennya jadi customer terngiang-ngiang gitu ya Kang. terngiang-ngiang, betul betul. Dan tidak ada kata yang mungkin itu lagi diproses, itu lagi enggak. Tapi istilahnya pasien juga ketika duduk pun kita sapa, ya kita sapa, Bu, mohon berkenan untuk menunggu hasilnya sekitar 15 menit, sekitar 30 menit jadi jelas. Ya, karena memang dari pasien sendiri adalah
keterjaminan mutu layanan sama kepastian. Ya, itu aja. Sehingga sehingga komitmen keseluruhan baik itu petugas medis dan non medis itu bisa kuat gitu sih. Berarti dan customer experience ini bukan hanya tentang bagaimana berkomunikasi sama pasien, tapi juga di situ ada terselip komitmen mutu pelayanan ya Kang Obi ya. Jelas dok. Iya. Nextnya apa Kang Obi? Reward and punishment dok. Kepada pegawainya. Pada pegawainya. Nah, coba bisa dijelaskan nggak tuh gimana Kang Obi? Jadi ketika ada, jadi gini, ketika kita mainin eksekutif ya dok ya. Ya. Jadi ketika orang yang ada di eksekutif itu adalah sebenarnya orang-orang terpilih ya dok ya. Jadi dengan adanya orang-orang yang bagus pasti akan ditempatkan eksekutif karena memang rewardnya jelas dok, kuat gitu ya. Jadi ketika barang siapa yang ada di eksekutif, dia tentunya dalam insentifnya mungkin bahasanya atau remunerasinya kan atau apapun ya, PPP atau tukinnya itu bisa beda jauh dengan yang reguler. Sehingga orang tuh saya mampu loh dari eksekutif ya, buktikan kalau memang ada keluhan udah di-adjust, dia akan masuk kepada tim tersebut. Itu memang harus orang-orang pilihan menurut saya sih. Dokternya ketika tidak tepat waktu, mohon maaf, belum buka meskipun kompetensinya oke, tapi memang adanya ketidakpuasan, ada komplain, tidak tepat waktu, ya mohon maaf, sepintar apapun, sehebat apapun juga dicoret gitu, terseleksi gitu ya. Gitu. Jadi bagi orang-orang yang komitmen itu ada di kolam kompetensi yang oke, yaitu di eksekutif. Menurut saya gitu sih. Jadi reward and punishment itu sebagian dari bagian sistem juga gitu ya, perwakilan yang mewakili gitu ya. Ya, berarti secara tidak langsung juga harapannya di situ tercipta kompetisi yang positif gitu ya Kang Obi ya. Betul, untuk bisa mencapai posisi yang katakanlah lebih prestis berarti ya Kang Obi ya. Betul. Oke, nah terakhir nih mungkin sebagai penutup, kira-kira apa sih harapannya Kang Obi untuk Rumah Sakit Rotin Sulu katakanlah dalam 5 tahun ke depan? Bisa di-share sama kita nggak? Harapan dari kemajuan atau harapan dari apa? Apa aja Kang Obi pinginnya Rumah Sakit Rotin Sulu itu 5 tahun ke depan jadi seperti apa sih gitu? Oke, apabila diizinkan dok, menurut saya sih rumah sakitnya harus pindah dok kalau memang mau ngejar pendapatan. Kita jadi cari tempat atau lokasi yang di pinggir jalan dok, karena itu modal ya. Karena istilahnya orang jualan makanan yang serba 10.000 ya dok ya, tanpa marketing, tanpa apa, dia langsung ngerubunin gitu loh. Nah ini kita punya konteks yang pengen dari need menjadi uang itu ya. Jadi hadirnya rumah sakit yang di pinggir jalan itu kemudahan aksesnya bisa dapat. Kemudian kita tinggal tunjukkan produk kita punya apa aja nih, itu bisa banget. Terus ya tentunya ya di dalamnya SDM-nya lengkap, fasilitasnya oke, itu mah mimpi kedepannya ya setelah. Tapi yang pasti yang paling urgent menurut saya sih pindah dulu lah. Jadi artinya berhadapan dengan masuk seperti gang gitu dok ya. Yeah. Kalau untuk persaingan bisnis rasanya itu kurang oke lah menurut saya. Jadi need-nya ada, want-nya ada, tapi aksesnya susah gitu ya Kang Obi. Ya baik, terima kasih banyak Kang Obi sudah meluangkan waktunya buat ngobrol bersama teman-teman peserta Latsar CPNS Kemenkes tahun 2025 ini. Mudah-mudahan Kang Obi semakin sukses di Rumah Sakit Rotin Sulu. Amin. Rotin Sulu juga bisa sesuai dengan cita-cita yang tadi Kang Obi share ke kami ya. Amin dok. Oke, makasih banyak Kang Obi. Saya akhiri ya ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rotin Sulu, nama bersih rapi, mandiri mengempu, profesional dan dinamis.